Untuk mengetahui bagaimana perkembangan masa depan identitas ASEAN akan mewujudkan komunitas ASEAN yang terbuka, dinamis, dan tangguh pada tahun 2020 yang memiliki 3 pilar komunitas politik keamanan ASEAN. Saat ini telah terhubung melalui sambungan telepon pada salah satu anggota penelitian yang mengikuti program rancangan membangun masa depan identitas ASEAN. Halo, selamat siang Ratna. Iya, halo, selamat siang. Ya Ratna, apa saja program rancangan menuju masa depan identitas ASEAN ini sesuai yang Ratna dapatkan selama program itu berlangsung? Iya, jadi ada beberapa program rancangan identitas ASEAN. Ini ditujukan untuk mengikhtiarkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya dalam semangat kemitraan dan kesejahteraan, sekaligus mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati prinsip keadilan dan hukum, mengupayakan kerjasama antar anggota untuk kepentingan-kepentingan bersama, saling memberi bantuan dalam pendidikan dan riset. Selain itu, ASEAN didirikan untuk menjalin kolaborasi yang efektif dalam bidang pertanian, industri, dan ekonomi, termasuk mengkaji hambatan-hambatan dalam komunikasi dan transportasi antar negara-negara anggotanya, mewujudkan standar penghidupan yang layak, mengembangkan kajian-kajian ke-ASEAN, dan meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dengan komunitas-komunitas lain di berbagai belahan dunia. Lalu, siapa yang bertanggung jawab dalam membangun identitas ASEAN? Pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam membangun identitas ASEAN, tetapi rakyat ASEAN adalah pusatnya. Melalui partisipasi semua sektor masyarakat, oleh karena itu ASEAN perlu melangkah lebih jauh dari sekedar mengorganisir kegiatan format. Jika orang-orang adalah pusat pembangunan komunitas ASEAN, perlu melampau dialog pemerintah ke dialog pemerintah ASEAN, perlu membangun hubungan antar manusia. Lalu, bagaimana menurut Anda dalam membangun identitas ASEAN ini? Ada 3 kelas utama yang mengambil peran besar dalam membangun identitas ASEAN. Mereka adalah anak-anak dan remaja sebagai masa depan ASEAN dan juga kelompok usia tua. Cara terbaik untuk menciptakan identitas ASEAN untuk anak-anak dan remaja adalah dari pendidikan. Di bidang pendidikan, budaya ASEAN harus diperkenalkan kepada anak-anak selama sekolah dasar, karena itu generasi muda akan memahami dengan konsep identitas daerah. Ini juga dapat meningkatkan perasaan menjadi ASEAN di hati anak-anak ASEAN. Karena itu kami berharap mereka akan menyebut diri mereka ASEAN, bukan Indonesia atau Singapura. Lebih jauh, pemerintah harus menciptakan peluang bagi pemuda ASEAN untuk belajar dan memahami budaya satu sama lain melalui pertukaran budaya, kompetisi olahraga, seni, pertunjukan, dan lain-lain. Selain itu, dialog formal di antara para pemuda di kawasan ini harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun untuk menyuarakan suara pemuda untuk ASEAN. Oleh karena itu, pemerintah dapat membuat rencana dengan mudah di sektor pemuda dengan melihat resolusi dari forum itu. Kelompok usia tua juga penting untuk dididik tentang ASEAN untuk mewujudkan satu identitas, satu komunitas, dan satu ASEAN. Orang-orang dalam kelompok ini perlu memahami substansi visi dan rencana pemimpin sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dari para pemimpin.
Cara mendidik kelompok ini menggunakan media massa. Media massa dapat memberikan pemahaman tentang ASEAN dan membangun interaksi antar masyarakat secara efektif dan efisien. Setiap hari, orang membaca koran, menonton televisi, menggunakan internet, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat saluran di televisi untuk mempromosikan rasa kebersamaan ASEAN. Selain itu, pemerintah harus memproduksi koran regional untuk menunjukkan situasi di ASEAN harian atau mingguan. Selain itu, dialog di antara kelompok usia tua di wilayah ini juga terlihat penting untuk dilakukan. Semua upaya di atas adalah beberapa cara untuk membuat ASEAN hidup di bawah satu identitas. Komunitas ASEAN akan menjadi peleburan besar komunitas multikultural. Semoga masa depan ASEAN akan bersinar cerah dan rakyat ASEAN akan hidup dalam harmoni, satu visi, satu identitas, satu komunitas. Namun demikian, ASEAN mungkin tidak berada dalam integrasi identitas regional penuh karena ASEAN memiliki keragaman budaya yang besar di antara negara-negara anggotanya. Jadi, bagaimana pendapat Ratna dalam melihat fenomena masa depan identitas ASEAN ini? Apakah menurut Ratna ini sesuai dengan prosedur yang ada, dan apakah harapan Ratna ke depannya dalam program ini sebagai negara Indonesia yang juga mewakili penelitian Indonesia untuk hadir dalam forum ini? Jadi pandangan saya dalam melihat program ini tentunya sangat sesuai karena Indonesia sendiri tidak cukup tegak menghadirkan dirinya ketika itu, yakni ketika ASEAN menginjak usia 30 tahun, disebabkan oleh berbagai persoalan dalam negeri yang terjadi sehingga pecah reformasi pada tahun 1988. Persoalan-persoalan tersebut misalnya untuk menyebut beberapa contoh krisis ekonomi berkepanjangan dan runtuhnya regimen Orde Baru yang menjadi pendukung utama berdirinya ASEAN, jatuhnya wibawa hukum dan meluasnya ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, lepasnya Timur kohesi sosial yang rentan terhadap ancaman konflik horizontal, memupusnya rasa percaya diri bangsa di hadapan masyarakat dunia, mundurnya perang strategis Indonesia di kancah internasional, dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak Ratna atas informasi. Iya, sama-sama Mbak Din.